Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya, Ningtyas Solihah dengan NIM 2101 0311 0104 dengan Elza Konita Gipari dengan NIM 2101 0311 0106 akan menjelaskan mengenai bahan ajar dalam pembelajaran menulis dan berbicara kreatif. Di mana adapun pokok-pokok pembahasan yang akan kita bahas adalah yang pertama, mengenai tahapan penyusunan bahan ajar menulis dan berbicara kreatif. Yang kedua ada problematika dalam penyusunan bahan ajar menulis dan juga berbicara kreatif. Dan yang terakhir ada implementasi bahan ajar menulis dan berbicara kreatif. Baik, untuk materi yang pertama, sebelum kita masuk ke dalam tahapan penyusunan bahan ajar, sebelumnya saya mau tanya nih, kalian sudah tahu belum apa itu yang namanya bahan ajar? Jadi, bahan ajar merupakan segala bentuk bahan, baik informasi, alat, maupun teks yang disusun secara sistematis, yang menampilkan kompetensi-kompetensi utuh yang akan dikuasai oleh peserta didik dan digunakan dalam proses pembelajaran yang bertujuan untuk mempermudah dan memperlancar proses pembelajaran dan juga pemahaman materi oleh peserta didik. Jadi, bahan ajar ini merupakan suatu alat yang dibuat oleh pendidik yang ditujukan kepada peserta didik dengan tujuan untuk mempermudah suatu proses pembelajaran. Nah, bahan ajar sendiri ini pun dibagi menjadi dua, yaitu bahan ajar cetak dan bahan ajar non-cetak. Bahan ajar cetak sendiri itu mencakup seperti modul, LKS, printout, dan lain-lain. Sementara bahan ajar non-cetak dapat berupa seperti audio seperti rekaman atau mungkin radio. Lalu ada yang berupa visual yang bisa berupa gambar bergerak dan juga ada audio visual yang bisa berupa sebuah video. Selanjutnya ada tahapan penyusunan bahan ajar dalam pembelajaran menulis dan berbicara kreatif. Adapun beberapa tahapan dalam membuat atau menyusun bahan ajar antara lain, yang pertama menganalisis kurikulum. Nah, sebelum kita membuat suatu bahan ajar, hal yang pertama kali harus kita lakukan adalah menganalisis kurikulum. Mengapa harus menganalisis kurikulum? Karena dalam kurikulum pastilah tercantum sebuah tujuan dari proses suatu pembelajaran. Nah, yang harus kita pastikan adalah bahwa bahan ajar yang akan kita buat nanti dapat merealisasikan tujuan tersebut secara benar dan secara tepat. Karena itu sangat penting dalam melakukan analisis kurikulum terlebih dahulu. Setelah menganalisis kurikulum, yang kedua adalah menganalisis materi. Baru setelah menganalisis kurikulum, selanjutnya kita akan menganalisis materinya. Jadi, kita harus tahu materi apa saja yang akan kita tuangkan ke dalam bahan ajar yang kita buat tadi. Jadi kan bahan ajar itu memang tujuannya adalah untuk menjelaskan materi, menyampaikannya kepada peserta didik dengan cara yang lebih menyenangkan dan dapat mempermudah suatu proses pembelajaran. Baik. Lalu setelah ada menganalisis materi, kegiatan selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menganalisis atau melihat pengalaman belajar dari siswa. Baik, untuk langkah yang ketiga ini, setelah menganalisis kurikulum, menganalisis materi yang akan diajarkan, sebelum membuat bahan ajar kita juga harus menganalisis atau memantau pengalaman belajar siswa. Jadi, ada beberapa siswa yang mungkin nyaman dengan model pembelajaran tertentu. Jadi contohnya, ada siswa A yang lebih nyaman menggunakan model belajar seperti visual. Jadi dia itu lebih mudah belajar jika melihat sesuatu. Dan juga ada siswa si B yang lebih mudah belajar jika mendengarkan dari audio. Dan juga ada si C yang lebih mudah menyerap materi melalui audio visual, yaitu dari sebuah video. Nah, dari pengalaman belajar inilah kita akan mencari tahu lagi dan juga
mengepaskan, ya, mencocokkan dengan bahan ajar yang akan kita buat nanti. Jadi untuk murid seperti si A ini bahan ajar apakah yang cocok untuk digunakan? Untuk si B ini bahan ajar apa yang cocok digunakan? Seperti itu. Jadi sangat penting dalam menganalisis pengalaman belajar siswa itu sendiri, karena setiap karakteristik siswa itu berbeda-beda. Sehingga nanti bahan ajar dapat menyesuaikan dengan karakteristik siswa tersebut. Dan yang terakhir adalah menentukan bentuk bahan ajar. Nah, setelah menganalisis kurikulum, menganalisis materi, dan juga menganalisis pengalaman belajar siswa, yang terakhir kita tinggal menentukan bentuk bahan ajar itu seperti apa. Jadi, yang sudah saya jelaskan seperti tadi ya, yang pertama bahwa bahan ajar itu ada bahan ajar cetak dan juga non-cetak. Nah, kita bisa memilih antara dua bahan ajar tersebut, di mana di antara keduanya itu memang ada kelebihan dan juga kekurangan masing-masing. Namun yaitu kita kembalikan lagi kepada karakteristik setiap siswanya. Jadi kira-kira siswanya ini cocok memakai bahan ajar yang seperti apa. Nah, selanjutnya ada komponen yang harus dimiliki oleh suatu bahan ajar. Yang pertama, ada petunjuk belajar. Jadi komponen ini meliputi petunjuk bagi pendidik maupun peserta didik dalam proses pembelajaran. Maksudnya adalah bagi pendidik sendiri, komponen ini tuh menjelaskan tentang bagaimana seorang pendidik menjelaskan atau mengajarkan sebuah materi. Nah, untuk peserta didik sendiri, bagaimana peserta didik ini mempelajari dan juga memahami materi yang ada dalam bahan ajar tersebut. Nah, yang kedua, ada kompetensi yang akan dicapai. Nah, bagian komponen ini harus menjelaskan dan mencantumkan standar kompetensi dasar, maupun indikator pencapaian hasil belajar yang harus dikuasai oleh peserta didik. Yang ketiga ada isi materi pembelajaran. Nah, komponen ini harus memuat isi materi yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, berasal dari sumber yang relevan agar tidak menimbulkan kesalahan konsep dan juga kesalahan dalam pemahaman materi. Selanjutnya, ada informasi pendukung. Informasi pendukung ini merupakan bagian dari informasi yang dapat melengkapi bahan ajar, sehingga peserta didik akan semakin mudah untuk menguasai pengetahuan yang akan mereka peroleh, dan pengetahuan yang mereka peroleh pun akan semakin komprehensif. Yang kelima ada latihan-latihan. Nah, bagian ini itu berisi tentang tugas yang akan diberikan kepada peserta didik untuk melatih kemampuan mereka setelah mempelajari materi dari bahan ajar tersebut. Kemudian, materi yang mereka pelajari juga akan semakin terasah dan terkuasai secara matang. Yang keenam ada lembar kerja. Lembar kerja adalah suatu lembar atau beberapa kertas yang berisi sejumlah langkah prosedural, cara pelaksanaan aktivitas atau kegiatan tertentu yang harus dilakukan oleh peserta didik berkaitan dengan praktik dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir adalah evaluasi. Nah, komponen evaluasi ini memiliki sejumlah pertanyaan yang memang ditujukan pada peserta didik untuk mengukur seberapa jauh penguasaan mereka terhadap kompetensi-kompetensi yang telah mereka kuasai setelah mengikuti proses pembelajaran. Nah, selanjutnya ada problematika penyusunan bahan ajar dalam pembelajaran menulis dan berbicara kreatif. Sebenarnya untuk problematika penyusunan bahan ajar itu bisa dikatakan tergantung dengan kondisi instansi pendidikan atau sekolah itu sendiri dan juga dari kondisi guru dan kualitas gurunya. Tapi dari berbagai survei yang saya lakukan dan juga dari beberapa jurnal yang saya baca serta artikel-artikel, itu dapat saya tarik garis besarnya bahwa beberapa hal yang memang menjadi problematika secara umum dalam penyusunan bahan ajar dan dalam pembelajaran menulis dan berbicara kreatif adalah yang pertama,
kesulitan guru dalam menuangkan suatu ide untuk menyusun ataupun mengembangkan suatu bahan ajar. Jadi memang kebanyakan guru itu masih belum cukup kreatif untuk membuat suatu bahan ajar. Nah, yang kedua ini adanya keterbatasan pada sumber bahan ajar. Misalnya, biasanya kebanyakan di sekolah-sekolah itu hanya mengandalkan buku atau LKS yang telah disediakan oleh pemerintah atau Kemendikbud dan juga Kemenak. Dan juga memang salah satu faktornya ini juga memang kurangnya dana dari sekolah itu sendiri untuk membeli bahan ajar yang baru. Jadi mereka hanya mengandalkan bahan ajar yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah dari Kemendikbud atau Kemenak. Dan yang ketiga adalah banyak tenaga pendidik yang kurang paham dalam pemanfaatan teknologi terkini atau bisa disebut dengan gaptek. Memang banyak ya, apalagi untuk guru-guru yang sudah sepuh. Nah, itu memang sangat susah sekali untuk memanfaatkan teknologi terkini. Padahal teknologi zaman sekarang itu sangat canggih sekali. Dan apabila bisa dimanfaatkan, maka teknologi itu akan menjadi bahan ajar yang sangat efektif jika diterapkan kepada anak, apalagi anak pada zaman sekarang. Baik, materi selanjutnya yaitu implementasi bahan ajar dalam pembelajaran menulis dan berbicara kreatif. Sebelum itu, apakah kalian sudah tahu arti dari implementasi? Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Implementasi biasanya diartikan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu upaya mewujudkan dalam suatu sistem adalah implementasi. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melakukan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Implementasi bahan ajar yaitu penyediaan atau penerapan serta pengembangan suatu bahan ajar demi untuk mempermudah proses pembelajaran agar mencapai tujuan pendidikan. Berikut tahapan implementasi pembelajaran menulis dan berbicara kreatif. Yang pertama yaitu melakukan komunikasi awal dan penggalian informasi mengenai kreativitas siswa dalam menulis kreatif dan berbicara. Yang kedua, melakukan pelatihan teori menulis kreatif dan berbicara serta teori nilai-nilai karakter pada siswa. Materinya yaitu yang pertama pemahaman dasar mengenai menulis kreatif. Yang kedua, pemahaman tentang unsur-unsur dalam cerita pendek dan cara menulis cerita pendek. Yang ketiga, pemahaman tentang keterampilan berbicara maupun teknik berbicara dengan bercerita, dengan mendongeng atau mendalang. Yang ketiga yaitu melakukan pelatihan dalam pengajaran dan pendampingan penulisan kreatif berupa pendampingan menulis cerita pendek. Pada tahapan ini, masing-masing siswa akan dipandu dalam langkah-langkah menulis kreatif cerita pendek untuk dapat membangun plot atau alur dan konflik suatu peristiwa yang menarik di awal dan di akhir cerita. Yang keempat yaitu penugasan mandiri sebagai bentuk pendalaman materi penulisan kreatif yang telah dilaksanakan. Dalam tahapan ini, tim pengabdian akan melakukan peninjauan langsung kepada siswa yang menjadi sasaran tugas tersebut. Tahapan ini, para siswa akan diberikan waktu untuk mencari aspirasi atau berimajinasi dalam menemukan ide dalam menyelesaikan tulisan kreatifnya. Dalam kurun waktu 5 hari, para siswa akan diberikan kebebasan dalam menimbang atau menyempurnakan cerita pendek yang telah ditulisnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan siswa akan mendapat waktu dalam menyempurnakan karya kreatif cerita pendek yang mengandung nilai-nilai karakter Jenderal Sudirman dengan tidak melepaskan pengalaman empirisnya dalam kehidupan saat ini. Yang kedua, hal ini bertujuan untuk memberikan waktu bagi tim pengabdi dalam mengoreksi dan memilah karya-karya kreatif sastra cerita pendek terbaik bagi siswa untuk dievaluasi kembali, dan pemberian reward bagi para siswa yang telah menciptakan karya paling kreatif dengan sangat baik. Baik, selanjutnya yaitu
hasil observasi atau wawancara yang telah saya lakukan dengan partner saya ke MI Al-Hasaniyah. Observasi ini dilakukan dengan model wawancara melalui via WhatsApp dengan narasumber kepala sekolah dari MI Al-Hasaniyah Larangan. Dari hasil wawancara dapat ditarik kesimpulan bahwa di MI Al-Hasaniyah Larangan dalam pembelajaran menulis dan berbicara kreatif, bahan ajar masih banyak bergantung pada LKS. Namun biasanya juga ada guru yang membuat sendiri seperti permainan dadu, dan dari sekolah juga disediakan LCD proyektor. Di sekolah MI Al-Hasaniyah, setiap kelas untuk mata pelajaran bahasa Indonesia di-backup oleh masing-masing satu guru. Karena itu, terdapat beberapa problematika dalam penyusunan dan pengembangan bahan ajar. Antara lain yaitu kurangnya fasilitas yang memadai, seperti LCD proyektor di sekolah tersebut hanya memiliki satu, sehingga hanya bisa digunakan secara bergantian. Sulitnya menemukan alat untuk membuat bahan ajar, dan beberapa guru kurang kreatif dalam menuangkan ide untuk membuat bahan ajar. Berdasarkan hasil wawancara, untuk implementasi atau penerapan bahan ajar seperti LKS dan LCD proyektor rata-rata digunakan untuk semua kelas, baik kelas atas maupun kelas bawah. Biasanya dengan LCD kegiatannya adalah menonton dongeng atau fabel yang kemudian akan diperagakan ulang oleh peserta didik. Lalu setelah itu peserta diminta untuk menyebutkan hikmah dari dongeng tersebut. Sementara untuk permainan dadu biasanya diperuntukkan lebih khusus ke kelas bawah. Dengan kegiatan akan diadakan game di mana anak didik akan dibagi menjadi 2 kelompok. Setiap kelompok akan diberi giliran untuk melempar dadu, di mana setiap kelompok yang mendapat giliran diharuskan untuk menyebutkan nama hewan, warna, benda, sesuai kesepakatan, sesuai dengan huruf yang keluar dari lemparan dadu tersebut. Jadi, kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan tadi, yaitu bahan ajar adalah segala bentuk bahan, baik informasi, alat maupun teks, yang disusun oleh pendidik secara sistematis dan digunakan oleh peserta didik dalam proses pembelajaran yang bertujuan untuk mempermudah dan memperlancar proses pembelajaran dan pemahaman materi. Dalam penyusunan bahan ajar harus memperhatikan kompetensi yang telah diterapkan dan akan dicapai oleh peserta didik. Tahapan penyusunannya sendiri sebenarnya sesuai dengan bahan ajar apa yang akan dibuat atau digunakan. Begitupun dengan problematika penyusunan bahan ajar. Problematika yang dihadapi guru tergantung pada kondisi sekitar instansi pendidikan serta kualitas guru itu sendiri. Sehingga setiap instansi dan tenaga pendidik pasti memiliki problematikanya sendiri dalam menyusun bahan ajar. Kemudian implementasi bahan ajar disesuaikan dengan bahan ajar apa yang dipilih dalam kegiatan pembelajaran menulis dan berbicara kreatif, serta disesuaikan dengan kondisi dan situasi pembelajaran serta karakteristik anak didik itu sendiri. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.